Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Kelvianto Pramana dengan NIM 2102898 dari Program Studi Teknik Sipil. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampuh oleh Ibu Sri Wahyuni Tanzil, SPD, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi identitas nasional, di mana identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity, yang secara harfiah berarti jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu sehingga mampu membedakannya dengan yang lain. Istilah nasional menunjuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakannya bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi peciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, serta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sehingga, menurut Soemarno Soedarsono, identitas nasional atau karakter bangsa tersebut tampil dalam 3 fungsi, yaitu pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri tidak akan eksis dalam kehidupan bangsa dan negara. Kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, karakteristik, dan keunikannya sendiri, yang sebagian besar ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional Indonesia meliputi dari faktor objektif serta faktor subjektif, di mana faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis, sedangkan faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sehingga kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan tropis dan berada pada muka antar komunikasi kawasan dunia di Asia Tenggara juga mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, faktor historis milik Indonesia juga mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia serta identitasnya melalui interaksi dari berbagai faktor. Hasil interaksi berbagai faktor ini mengarah pada pembentukan masyarakat, negara, dan bangsa lain, serta identitas bangsa Indonesia yang berkembang secara nasionalisme yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Menurut Hartono Hadi, pada tahun 2002, jati diri itu mencakup 3 unsur,
yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian yang mencerminkan nilai 5 Pancasila. Sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita sebagai bangsa dan selaku bangsa Indonesia, yakni ada unsur kesamaan yang memberi ciri khas kepada masyarakat Indonesia dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan kepribadian tersebut mampu memunculkan keunikan masyarakat Indonesia ketika berhubungan dengan masyarakat bangsa lain. Untuk itu, sekian video yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.